Tikus menjadi salah satu hewan uji yang dapat digunakan dalam penelitian eksperimen. Penggunaan hewan uji dalam penelitian harus diiringi dengan pemahaman ketika mempersiapkan penelitian. Apa sajakah yang harus dipahami ketika memulai penelitian dengan hewan uji, terutama tikus? Banyak spesies hewan yang digunakan dalam penelitian medis, tergantung dari kriteria dan tujuan dari penelitian. Spesies yang digunakan dalam penelitian biomedis seperti Drosophila, nematoda, ikan atau zebrafish, katak, domba, tikus, mencit, anjing, kelinci, babi, dan primata karena kedekatan filogenetik dengan manusia. Tikus menjadi salah satu hewan yang paling banyak digunakan dalam penelitian karena tikus memiliki kondisi yang mirip dengan manusia secara fisiologis. Persyaratan kesejahteraan hewan yang harus dipenuhi adalah penerapan prinsip etika penelitian, prinsip 3R, dan juga 5F. Selamat siang teman-teman semua. Jadi yang paling penting di dalam kita merawat hewan adalah prinsip 3R dan 5F. Apa yang harus kita perhatikan? Bahwa sebagaimana kita tahu, sebisa mungkin jika kita bisa mengganti percobaan hewan ini dengan tipe percobaan yang lain, tentu itu satu hal yang perlu dipertimbangkan. Kalau kita bisa mengurangi jumlah hewan yang digunakan, tentu itu menjadi satu hal yang baik. Karena semakin sedikit hewan dengan sesuai kriteria dan jumlah yang diperlukan, itu akan menjadi baik dari sisi etik dan juga dari sisi kehewanan yang kita perhatikan bersama. Kemudian kita juga perlu memberikan beberapa justifikasi serta detail-detail treatment yang akan kita berikan kepada hewan tersebut, sehingga kita melakukan satu perbaikan protokol dari waktu ke waktu atau refinement yang baik. Prinsip 3R ini harus kita pegang. Di sisi lain ada prinsip 5F. 5F ini adalah 5 freedom. Freedom terhadap apa saja? Yang pertama, freedom terhadap ketakutan. Jadi seringkali kita tidak memperhatikan hewan ini itu ditempatkan di mana. Hewan pengerat atau tikus mudah untuk stres. Kalau seandainya kita menempatkan mereka pada area terbuka, kemudian banyak dilewati oleh banyak orang, ditaruh di dalam suasana area yang bising, tikus ini akan menjadi stres. Dan ini tidak masuk ke dalam faktor pertama yang kita harus perhatikan, yaitu fear for freedom. Ya, kemudian yang kedua, dia harus bebas dari stres, rasa lapar, dan haus. Jadi kita harus bisa memberikan makanan secukupnya yang mereka ingin makan dan minuman yang secukupnya. Akses makanan minum yang baik itu menjadi penting. Tapi kadang-kadang orang itu hanya memperdulikan terkait makan dan minum saja tanpa memperhatikan jenis makanan dan kualitas dari air yang diberikan. Pada saat kita memberikan treatment dan makanan kepada tikus, perlu memperhatikan jenis dan konten makanan yang baik atau yang pas buat tikus tersebut. Jadi tidak bisa diberikan sembarangan, karena saya tahu ada beberapa pelet yang digunakan hanya untuk penggemukan atau pelet yang diberikan untuk jenis ternak yang lain, diberikan langsung kepada tikus tanpa difikirkan dampak dan akibat. Kemudian untuk air pun perlu hati-hati. Kalau air yang kita miliki adalah bukan air yang terstandar, kita hanya mengambil air dari dalam sumur atau ambil air dari sungai atau dari PDAM, kualitas dan konten air tersebut seringkali juga berpengaruh terhadap kesehatan tikus. Ini perlu hati-hati. Jadi F yang kedua adalah freedom terhadap rasa lapar dan haus. Yang ketiga adalah freedom terhadap rasa panas dan rasa tidak nyaman. Oleh karena itu kalau kita lihat di ruangan ini ada AC dan ada kontrol temperatur serta suhu kelembapan. Sehingga kita meyakinkan tikus tersebut ada di dalam suasana yang sama setiap harinya dalam masa perawatan. Tikus ini rentan. Kalau seandainya dia hidup di dalam cuaca yang berubah, dia membutuhkan waktu untuk adaptasi. Oleh karenanya, terkait dengan freedom terhadap rasa nyaman ini, perlu diperhatikan pada saat kita mendatangkan tikus pertama kali masuk ke dalam area perawatan harus dijaga fase adaptasi atau habituasi dari tikus tersebut sehingga tidak mengganggu proses dan hasil penelitian. Yang keempat adalah freedom dari rasa penyakit, rasa nyeri dari penyakit dan trauma. Nah, freedom yang keempat ini perlu diperhatikan dan dipahami juga bahwa
tikus ini kadang-kadang datang dengan kondisi yang kurang sehat. Tikus ini kadang-kadang mempunyai penyakit bawaan. Ini perlu di screening dari awal dan perlu diyakinkan selama perawatan dia tidak terkena penyakit tambahan, dia tidak terinfeksi dengan penyakit-penyakit atau patogen-patogen yang mungkin ada di sekelilingnya, tapi kita bisa yakinkan dengan menjaga kualitas bedding tempat mereka tinggal, meyakinkan ini bersih dan steril, kemudian menggantinya dengan teratur, sehingga mereka bisa hidup dengan baik dan nyaman. Dan yang terakhir, kalau itu semua 5F itu dipenuhi, 4F terus dipenuhi, F yang kelima yaitu freedom untuk mengekspresikan behaviornya yang natural, itu tentu akan bisa dideteksi pada tikus yang kita rawat. Seperti yang kita lihat sekarang, ini tikus di sini dia cukup nyaman. Dia bisa tinggal dengan baik, bertumbuh dengan baik, dan bahkan kita bisa melihat mereka enjoy dengan semua aktivitas yang dilakukan. Membersihkan bulu-bulunya, menggaruk-garuk, bermain-main dengan bedding chips. Itu adalah perilaku-perilaku alami dan natural yang harus kita pahami. Selamat belajar dan selamat melakukan penelitian.